walking tour seru kali ya? Apa ya yang menarik di Jakarta selain panas dan polusi? Oke, let's get ready. Kita menuju kawasan Gambir. Tapi yang menarik bukan cuma Monas aja guys, tapi ada juga Museum Prasasti. Kira-kira ada apa ya di sana? Yeay, sampai di first stop. Ini namanya Taman Prasasti. Untuk tiket masuknya nih dewasa seharga Rp10.000, mahasiswa seharga Rp5.000, anak-anak Rp5.000, dan wisatawan mancanegara seharga Rp50.000. Untuk weekend semuanya sama kecuali dewasa nambah Rp5.000. Dulu Taman Prasasti ini bernama Kebun Raya Kober, pemakaman untuk warga Eropa atau warga asing di Batavia. Kawasan ini dibangun pada tahun 1795 pada masa kolonial pemakaman Belanda, menjadi salah satu pemakaman modern awal. Nah, seiring berjalannya waktu, fungsi pemakaman ini pun dihentikan. Sebagian jenazah yang dimakamkan di sini dipindahkan ke tempat asalnya, dan ada juga yang dikremasi pada 9 Juli 1977 di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Ali Sadikin. Akhirnya pun Kebun Raya Kober ini ditetapkan menjadi Museum Cagar Budaya sampai saat ini. Ini yang dulunya digunakan sebagai kuburan bangsawan Belanda, ini sebagai destinasi wisata sejarah, spot foto estetik, kan lokasi pre-wedding loh. Oke, it was interesting. Lanjut. Jadi seru banget ya sih. Abis ini kita akan muter Monas sedikit. Dan ini destinasi kita yang selanjutnya. Gereja Immanuel terletak di Jalan Medan Merdeka Timur, Kelurahan Gambir, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kata Immanuel berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Allah beserta kita. Saat pertama kali diresmikan, gereja ini dinamakan Willemskerk atau Gereja Willem, sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Willem yang pertama. Gereja ini dibangun pada masa kolonial Hindia Belanda 24 Agustus 1834 dan selesai pada 24 Agustus 1839. Gereja ini mengadopsi gaya neoklasik. Pada zaman dahulu, gereja ini dilambangkan sebagai simbol status sosial, kemudian mengalami beberapa perubahan. Dan gereja ini juga terdapat fun fact loh. Salah satunya terdapat organ pipa atau alat musik tiup pemandu jemaat buatan Jonathan Batts yang sudah ada sejak tahun 1834 dan masih digunakan sampai saat ini. Kalau yang satu ini, kalian pasti udah tahu. Ya betul, Galeri Nasional. Akhirnya kita sampai di last stop kita. Sekarang kita bahas Galeri Nasional atau yang biasa dikenal sebagai Galnas. Tempat ini tuh punya sejarah yang panjang loh, mulai dari kompleks hunian mewah, asrama dan sekolah kolonial, sampai akhirnya sekarang berdiri sebagai Galeri Nasional Indonesia. Galnas ini kelihatan kalau karakteristik arkeologisnya tuh khas banget loh teman-teman. Bisa dilihat dari pilar Dorik atau Ionis dan sistem ventilasi tropisnya. Teman-teman tahu nggak kalau Galnas ini jadi penjaga harta karun bernilai miliaran loh. Galnas juga jadi rumah buat karya asli maestro Indonesia dan dunia. Selain itu, pameran di sini tuh selalu berubah-ubah, jadi nggak boring dan tentunya beda dari yang lain. Wow, ternyata Jakarta punya sejarah yang kaya ya. That's a wrap, itu dia walking tour kita kali ini. Gimana, seru kan? Cause history is more than a passive text. It is the timeless representation of who we are.